Ini langsung aja. Yang untuk materi kedua kemarin, yang praktikum kira-kira ada kendala nggak masalah sorting? Itu. Bentar. Insya Allah mboten. Soalnya mau tanya. Oke, mungkin aku mau tanya aja ya. Eh, Perbedaan dari compare to sama compare to ignore case itu apa? Mas Rifkan. Rek, salah nggak apa-apa, Rek? Kalau compare to itu memperhatikan kapital hurufnya. Kalau compare to ignore case tidak memperhatikan itu. Oke. Eh, Kebalik. Kalau compare to, Iya kakak. tadi compare to, tadi kamu bilangnya apa? Memperhatikan, ya. Iya, maksudnya itu kalau compare to itu ABC-nya itu harus sama persis. Oke, Hurufnya besar kecilnya. oke. Em, jadi gini, kebalik ya. Untuk compare to itu kapital, kayak huruf kapital sama huruf kecil itu dia nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau compare to ignore case, itu huruf besar kecilnya itu diperhatikan. Jadi kayak gitu. Kebalik aja, udah benar tapi penjelasannya tadi. Makasih yo. Tuh. Terus untuk algoritma dari insertion sama selection sort, ada yang masih bingung nggak? Udah aman kayak. Oke, mungkin gini ya, langsung aku lanjut ke materi setelahnya ya. Ini malah materi setelahnya lebih mudah sih, Rek. Bentar. Materi setelahnya itu kita bicara masalah stack and kiwi. Ini udah ada yang baca belum materi stack and kiwi? Saya belum masuk. Belum. Oh, belum ya. Nah, gini, eh, aku bikin ilustrasi aja ya. Kalau teman-teman dengar apa namanya sebuah algoritma stack, stack itu kan artinya tumpukan ya. Nah, langsung teman-teman bisa bayangin bahwa stack itu adalah buku, tumpukan buku. Nah, konsep dari stack atau stack sendiri atau tumpukan itu merupakan bisa biasa disebut LIFO atau last in first out. Nah, mungkin aku bikin di sini ada ilustrasinya nggak ya? Nggak ada. Aku cari aja LIFO stack. Nah, ini ya. Jadi misal teman-teman bayangin tumpukan buku. Bentar ini gambarnya kecil. Ya kayak gini lah. Semoga kelihatan ya. Nah, jadi konsepnya stack itu apa sih? Kan aku tadi bilang kalau LIFO ya, last in, first out. Berarti yang terakhir masuk atau terakhir atau yang paling atas ditumpuk itu pasti yang paling awal buat diambil. Nah, kalau teman-teman lagi ngumpulin tugas berupa buku kayak kertas atau kertas dan lain sebagainya, itu kan kalau teman-teman ngumpulinnya paling belakangan, kan kalau mau ngambil kan pasti yang atas dulu kan, pasti yang paling atas dulu. Nah, itu apa namanya algoritma dari stack itu sendiri. Jadi last in, first out atau biasa disebut LIFO. Kayak gitu. Oke, itu ya untuk tumpukan. Algoritmanya insya Allah udah tergambarkan lah nanti. Kayak gitu. Terus untuk em, apa ya ini apa ya? Stack bersifat. Nah, ini disuruh jelaskan aja sih skemanya kayak gimana, skema lengkap. Ya hampir sama yang aku jelasin tadi. Kalau mau digambar silahkan, nggak apa-apa. Kayak mau misal digambar kayak kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi lebih ke apa tergambarkan aja nantinya untuk stack itu. Tuh. Terus operasi utama pada stack yaitu push, pop, kemudian ada pick kayak gitu. Nah, di sini kan teman-teman disuruh untuk menjelaskan sih apa aja sih itu push, pop, pick. Sebenarnya ada banyak ya. Ada count juga, ada clear juga kayak gitu. Nah,
Mungkin aku bakal jelasin secara singkat aja. Untuk push itu ya, kan dorong, otomatis teman-teman istilahnya meletakkan buku atau menginputkan data kayak gitu. Mempush ke tumpukan atau mempush ke stack-nya kayak gitu. Nah, kalau pop itu mengeluarkan data yang paling atas atau tumpukan yang paling atas, kayak ilustrasinya ada di sini. Ini kan kalau di pop kan ini awalnya 5 nih, terus apa? Yang 5 ini di pop atau dikeluarkan kayak gitu. Dikeluarkan dari atas sendiri. Kayak gitu ya untuk popnya, push dan pop. Terus kemudian ada pick. Pick itu digunakan untuk melihat data yang paling atas. Jadi misal ini ada tumpukan nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalau kita memanggil fungsi pick, itu nanti yang keluar apa? Yang keluar ya angka 5 ini, atau nilai 5 ini, yang paling atas. Jadi kayak gitu ya, untuk fungsi-fungsi ini. Kemudian nanti kayak ada juga yang lain deh, kayak bentar ya, ini push, pop, algoritmanya, terus bukan algoritma, sorry, codingannya. Nah, di sini juga ada is empty. Is empty itu apa sih? Is empty kalau dia bernilai true, otomatis tumpukannya itu nggak ada. Atau dia ngecek nih, ini is empty atau enggak, ini kosong atau enggak. Kalau dia kosong atau true hasilnya, kalau hasilnya true, itu nanti apa namanya? Berarti dia tumpukan tersebut nggak ada isinya ya, benar-benar kosong. Tapi kalau dia false, berarti ada yang udah mengisi, meskipun itu satu tumpukan atau hanya 2 tumpukan kayak gitu. Terus kalau is full nih, nah jadi gini, untuk stack maupun kiwi itu nanti ada batasnya, Rek. Maksudnya kalian ngasih batasan kayak di sini ya. Di sini kan ada nih kayak kayak apa ya? Kalau kalau di materi array ya kayak array kan kalian perlu isinya misal panjangnya 20 atau 30. Nah, di sini kalau di konteksnya sini, dia itu tumpukannya ada 10 tumpukan, kayak gitu. Nah, kalau kalau kalian panggil public boolean is full atau fungsi is full ini dan nilainya dia true, otomatis tumpukannya udah penuh. Tumpukannya mereka, tumpukannya codingan ini udah penuh kayak gitu. Udah 10 lah istilahnya. Tapi kalau is full ini hasilnya false, maka tumpukannya ya masih bisa diisi kayak gitu. Itu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk stack? Halo, halo. Yang Ya, monggo. yang apa tuh itu gak ada spesifik gitu Mas, jumlah data yang masih tersisa dalam tumpukan itu kan cuman kalau kosong ya kosong, kalau full ya full gitu, gak ada kayak isinya berapa gitu. Oke. Ini ya, kalau kalau di array kemarin kan ada kayak n elemen atau isinya ya. Nah, kalau di sini, ini konteksnya di ini aja ya, Rek, ya. Konteksnya di codingan yang sudah disediain aja kayak gitu. Nah, kalau di konteksnya yang sudah disediain ini nggak ada ini. Kita bisa nandainya di ini, di top ini loh. Private integer top ini hampir sama kayak n elemen. Maksudnya apa sih? Jadi misal ini ya, misal ini. Nah, moga-moga aja kelihatan ya, ini kecil soalnya. Nah, kalau topnya itu nanti ini mohon maaf kalau misal aku keliru ya nanti ya. Kalau topnya itu nanti 0, 0 berarti dia ngisi yang elemen yang pertama ini. Kalau topnya itu 1, berarti dia ngisi elemen yang kedua. Kalau topnya itu 2 dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalau di stack ini apa namanya, mengetahui dia itu keisi sampai berapa, itu pakai yang top ini untuk apa namanya, mengetahui mereka dia sampai stack berapa kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Kenapa kok aku bisa nyimpulin top ini hampir sama kayak kayak n elemen di array kemarin? Karena ini, karena fungsi as is empty maupun is full itu kan dia pasti butuh acuan
apakah dia full atau enggak kan? Maksudnya yang menandakan dia full itu apa? Nah, yang menandakan dia full itu apabila top-nya itu sama dengan max size min 1. Ingat ya, max size-nya ini kan isinya 10. Kalau di min 1 kan 9 jadinya. Tapi ingat, indeks atau top ini mulainya dari 0. 0 sampai 9 kan jumlahnya 10 item. Kayak gitu. Jadi apabila top ini sama dengan max size, maka is full. Nah, sama aja yang kayak ditanyakan tadi. Untuk menandakan dia itu sampai maksudnya isinya berapa, itu kalian bisa panggil top ini. Kayak gitu. Bisa buat fungsi baru lah, fungsi untuk sampai berapa sih stack-nya kayak gitu. Itu ya. Kalau bikin fungsinya kayak mudah kok, tinggal aja public ini topnya tipenya apa? Integer kan? Ya udah tinggal public integer misal apa ya? Isi kayak gitulah. Jangan disamain kayak variabelnya, nanti bingung. Isi kayak gitu, terus dalamnya return top kayak gitu udah selesai. Nanti tinggal dipanggil di bawahnya ini, di bawahnya push ini. Nanti kelihatan berapa berapa isinya. Itu. Oke, gimana? Udah jelas? Iya ya Mas, sudah jelas. Makasih. Oke. Ada lagi untuk stack? Aman nih kayak. Kalau aman ya tak lanjut. Oke. Ini udah aku jelasin ya tadi ya, kayak push, pop, stack, is empty, spool, insya Allah udah tergambarkan lah. Nah ini yang agak susah di materi stack ini bikin notasi infix ke postfix. Jadi ini ada infix, ada prefix, ada postfix kayak gitu. Ada banyak ya. Nah, kalau ini aku nggak ngejelasin secara mendalam. Aku harap nanti teman-teman bisa ngedalamin sendiri. Bentar ya. Jadi untuk aturan aturan notasi infix postfix itu bisa baca di sini. Oh, biasanya nyarinya gini sih, infix postfix tag Java. Nah, bisa pakai di Java Point atau Git for Git. Aku biasanya dua ini aja sih. Nah, ini udah ada tutorialnya, udah ada. Insya Allah udah lengkap sih. Bentar. Oke. Nah, di sini nanti, aduh, suaraku putus-putus ya, Reo? Tes. Aman nggak? Aman, Mas. Oh, Enggak. di sini soalnya connection low. Nah, di sini udah ada codingannya. Oh, wis lengkap rek garek kopas iki. Ya ikulah. Tapi aku harap nanti ini ya. Aku harap di sini nanti kan salah satu aplikasi struktur parsing. Nah, di sini disuruh untuk tuliskan langkah-langkah manual bukan codingannya. Kalau teman-teman pengen lihat codingannya ya kayak gini. Nah, langkah-langkah manualnya gimana? Langkah-langkah manualnya itu simpelnya gini. Ini kan UIN Malang. Nanti kalau diubah ke postfix itu nanti ini aku kasih bocoran aja, bocoran depannya aja. Jadi kalau diubah ke postfix ini nantinya itu kayak gini tulisannya. Bentar ya. U IN terus aku lupa. Plus di atas. Ini plus di atas nggak bisa ya. Ini pokoknya ada plus kayak pangkat gitu loh, tapi di atas. Terus nanti ada juga tanda apa ini? Tanda kali. Tanda kali juga di atas, kayak pangkat gitu. Kayak pangkat gitu di atas. Terus nanti ada M, ada sorry,
M biasa, M besar, sorry, M besar, L besar. Terus ada tanda, ini nggak kelihatan ya. Ini tanda apa sih? Tanda pangkat, tanda pangkatnya tapi belum ditentuin pangkat berapa ya, tanda pangkat biasa. Ini ada nggak ya tanda ini? Ya mungkin kurang lebih kayak ginilah, kayak gini. Nanti, iya kalau nggak kebalik itu. Terus nanti juga ada tanda slash G, kemudian ada tanda min. Nanti yang jadi pangkat itu yang ini sama yang ini. Yang jadi pangkat istilahnya. Nah, gimana caranya ini menjadi ini dengan langkah-langkah infix to postfix? Itu nanti dijelaskan. Misal kayak awalnya hurufnya gini, terus kok bisa kebalik itu diapain? Maksudnya dijelaskan kok bisa kebalik gimana aturannya infix to postfix kayak gimana. Ini aku kasih bocoran kayak gini sih. Ya nanti kalau misal teman-teman ada yang tahu Mas ini salah, bukan kayak gini ternyata infix to postfix. Maksudnya kayak jawaban akhirnya yaitu silakan langsung bilang ke aku. Tapi kalau dari jawabanku kemarin dan juga aku tanyakan ke apa namanya ke apa kok aku koordinasikan ke Aslab juga ya jawabannya kayak gini. Itu ya. Itu. Itu udah tak kasih bocoran. Kayaknya udah bisa sih. Itu ya. Terus ini mungkin aku lanjut ke antrian. Antrian kalau stack tadi kan LIFO, kalau antrian atau kiwi itu VIVO, first in first out. Ya ini langsung aja ilustrasiin itu kayak kalian ngantri beli sembako atau ngantri di bank kayak gitu. Yang pertama masuk, yang pertama dapat antrian, nomor antrian yaitu yang pertama keluar atau pertama dilayani kayak gitu. Ilustrasinya ya langsung aja gini. Aduh, bentar. VIVO. Kiwi. Ini bacanya kiwi ya, Rek, ya, bukan wewe. Tuh. Mana? Ini aja, Mas. Oh, jangan. Mungkin di sini ada ilustrasinya nggak sih? Oh, nggak ada ya. Nggak ada ilustrasinya. Vivo kiwi sirkular. Nah, gini aja. Ini aku close aja. Oke. Aku balik lagi. Untuk kiwi itu kan konsepnya antrian. Jadi antrian pasti ada yang namanya itu front atau depan, ada yang namanya rear atau tail atau apa ya? Ntar ini aku open dulu. Nah, ada front yang terdepan, antrian terdepan, ada juga rear atau tail atau antrian yang paling belakang, kayak gitu. Nah, itu untuk konsep antrian ya kayak biasalah. Tuh, ini yang sebelah kanan kita bahas nanti dulu. Ini memang ada dua tipe. Untuk kiwi itu ada linear, ada sirkular. Untuk sirkular bahkan aja kita bahas yang linear. Oke. Nah, ini disuruh jelasin kan skemanya kayak gimana, boleh digambar kayak yang stack tadi, kan ini disuruh gambarkan juga kayak gitu. Kalau disuruh gambarkan ya, jangan dijelaskan aja. Itu terus codingannya. Bentar. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk antrian atau kiwi sendiri itu ada fungsi-fungsinya sendiri. Kan tadi di stack kan ada push, pop, pick, is empty, is full, kayak gitu, kayak terus keisinya berapa, kayak gitu kan. Nah, kalau di kiwi itu ini mungkin teman-teman udah tahu ya, insert pasti masukkan antrian kayak gitu. Ya, itu benar. Untuk insert itu memasukkan ke antriannya. Terus kalau remove itu dia meremove atau mengeluarkan antrian yang paling depan, kemudian
antrian yang nomor depan itu akan digantikan oleh antrian sebelumnya. Jadi gini, ini misal depan nih, sorry. Ini misal indeks di indeks 1 ada antrian, bayangin aja 10 gitu, angka 10. Nah, angka 10 ternyata dia itu maju kan, maju ke 0. Jangan gitu. Aku ulang. Misal di angka 0 aja, angka antrian terdepan gitu aja. Antrian terdepan itu diisi angka 10, antrian ke-1 diisi angka 20, misalnya gitu. Nah, terus angka 10 ini dia di-remove atau di fungsi remove atau dia udah selesai kayak gitu loh. Nah, maka yang angka 10 ini bakal di-remove, kemudian yang ada di indeks 0 akan diisi oleh nilai yang ada di indeks sebelumnya atau indeks 1. Indeks 1 tadi kan 20, berarti 20 maju, 72 maju, 13 maju, 34 maju kayak gitu. Ya kayak semacam antrian pada umumnya. Itu ya. Jadi fungsi remove-nya kayak gitu. Jadi ketika ada yang keluar, yang indeks-indeks sebelumnya maju. Kayak gitu. Terus yang peak ini ya hampir sama kayak stack. Kalau stack kan lihat yang paling atas. Kalau peak itu lihat antrian yang terdepan. Siapa yang terdepan? Kalau dibuat sistem antrian, peak ini kayak bisa semacam kayak kalian kalau di puskesmas kayak gitu kan, antrian nomor berapa. Nah, itu bisa menggunakan fungsi peak ini atau yang terdepan. Jadi antrian yang terdepan sekarangnya nomor berapa nih? Kayak gitu. Terus ada isi empty, ya ini sama kayak stack, maksudnya dia apakah dia kosong, maksudnya ngecek antriannya kosong atau enggak. Kalau true berarti dia kosong, kalau false berarti ada isinya. Kebalikannya, kalau is full berarti dia itu ya memang full, tapi kalau false berarti antara dia kosong sama dia memang masih bisa terisi antriannya. Itu ya. Terus tadi kan kalau di stack kan kita bisa lihat isi tumpukannya ada berapa. Nah, kalau di antrian juga bisa. Di antrian kalian bisa, nah ini n items. Kalau di antrian n items, kalau yang stack tadi kan top kayak gitu. Bisa aja dilihat di atas ini. Nah, di sini private integer n item. Oh, berarti antriannya ada 2, ada 3 dan seterusnya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak untuk Kiwi? Atau masih bingung mau tanya yang apa? Gimana, Rek? Mungkin belum ada, Mas. Belum ada. Oke, Aman, Mas. aman ya. Oke, mantap sip. Oke sih, ini tinggal ini sama praktikum. Nah, ini nanti mungkin langsung udah aku tutup aja sih. Jadi untuk Kiwi itu ada 2, ada linear, ada sirkular. Nah, yang aku bilang tadi, yang ini kita bahas belakangan. Nah, ini sekarang kita bahas. Untuk yang sirkular, ini yang aku sampaikan ini tolong dikoreksi semisal nanti kedepannya kalian searching itu berbeda kayak gitu algoritmanya. Aku soalnya juga nginget-inget juga, sama-sama belajar juga kok kayak gitu. Jadi untuk yang sirkular ini, bentar. Untuk yang sirkular ini, bentar, aku cari bedaannya dulu ya, yang linear sama sirkular, sorry. Kalau yang linear itu, ketika kalau antriannya melebihi gimana? Itu bisa kalian bisa kalian menggunakan fungsi ini. Di praktikum, nanti keluarannya kayak gini. Afrizal masuk antrian, tapi di sini Sukron antrian masih penuh. Nah, ini dia menggunakan linear. Di sini. Apa namanya? Dia keluar dari antrian, maksudnya keluar dari kapasitas antriannya. Jadi dia bikin fungsi kayak gitu. Itu kalau linear. Tapi kalau sirkular, itu yang aku tahu ya. Yang aku tahu itu untuk sirkular, apa namanya? Kalau dia kelebihan, bentar ya. Nah ini, kalau si linear tadi kelebihan, pasti dia nggak bisa. Tapi kalau sirkular ini kelebihan, dia hampir sama kayak
si remove-nya. Jadi misal ini udah full, nomor 1 udah full misal. 1 kamu isi 20 misal, ada isinya lah, dikira-kira gitu. Terus nanti ada inputan baru. Inputan baru kan berarti dia berada di rear kan, atau di belakang. Nah, kalau dia ada di inputan baru, di rear ini, otomatis yang angka 100 akan kemana kira? Ke kemana ini? Harusnya ke sini sih. Harusnya ke ya melingkar gitulah, melingkar. Nah, terus yang front itu dia akan keluar, otomatis keluar kayak gitu. Jadi berputar terus istilahnya. Jadi kalau ada inputan baru, si front bakal otomatis keluar. Itu yang ini ya, apa namanya? Itu yang aku pahami dan aku tangkep dan aku pelajari. Itu kalau misal nanti ada salah penjelasan ya aku mohon maaf. Jadi kayak gitu perbedaannya dari linear sama sirkular. Sampai sini udah nangkep belum perbedaan dari linear dan sirkularnya atau masih ngambang? Masih izin bertanya. Oh, monggo. Yang gambar tadi tuh kok lihat Mas. Aha. Nah, itu kenapa rear-nya di 0, Mas? Oke, kenapa rear-nya di 0 ya? Ini angkanya kayak Rek. Ini angkanya sih. Maksudnya gambarnya tak coba cari gambar yang lain ya. Mana ya? Nah, ini loh. Ini kayak yang valid ini sih. Tadi agak bingungin yang emang yang ini. Coba yang ini aja. Tuh. Nah, ini apa namanya? Untuk yang 10 ini, teman-teman bisa sebutnya head atau front kayak gitu. Tadi ini yang benar ya, Rek ya. Jadi indeks 0 dia the head. Tapi kalau yang 50 ini dia rear kayak gitu. Terus Mas nanti kalau di insert gimana? Gini Rek. Kalau kalian insert baru, data baru nih, data baru. Itu apa namanya? Dia akan berputar. Aku bingung ilustrasi ini. Jadi si 10 nanti kan akan hilang nih. 10 akan hilang. Terus 20 akan maju ke 0 kan? 30 akan ke 1, 40 akan ke 2, 50 akan ke eh, ketiga. Nah, terus apa namanya? Kalau misalkan kalian itu input data baru, berarti otomatis untuk yang rear-nya atau tail-nya itu ya tetap di indeks keempat. Tapi kalau semisal kalian hanya meremove, kalau semisal hanya meremove angka 10 ini tanpa memberikan inputan baru, otomatis si rear-nya atau tail-nya kan yang awalnya di indeks 4 akan pindah ke indeks 3. Jadi aku bingung ini nggak bisa tak pakai jari gitu. Ya kayak gitu. Jadi head-nya itu nanti apa namanya? Head-nya dia berubah head-nya, dia berubah jadi angka 20. Terus rear-nya yang awalnya di indeks 4 akan ke indeks 3. Kayak gitu. Kalau misal nggak ada inputan baru ya, kalau misal ada inputan baru nih, kalian nge-remove tapi ada inputan baru juga, ya berarti ya bisa apa tail-nya atau rear-nya atau ekornya itu tetap di indeks 4. Gitu ya. Tadi salah gambar, sorry. Yang ini. Salah penulisan indeksnya lah. Ini nggak tahu, nggak jelas. Gitu. Gitu. Gimana? Iya, Mas. Makasih. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin aku lanjut aja. Ada tadi yang tanya. Nanya Mas, nanya. Oke, monggo. Yang head itu berarti hilang selamanya gitu, nggak bisa masuk ke circle-nya lagi. Oh, head-nya nggak hilang dia, Dek. Jadi head itu untuk penanda aja. Mana sih yang paling teratas? Kayak gitu. Mana yang head-nya paling teratas? Kan kalau di sini, misal aku ilustrasikan di sini ya. Konsepnya soalnya sama kayak sirkular, hampir sama. Jadi misal head-nya itu nilainya 10 nih. Head-nya nilainya 10. Terus dia kan nanti
di misal dia di remove angka 10-nya di remove, head-nya yang awalnya dia nyimpen angka 10, dia diubah jadi angka 20. Maksudnya nyimpen angka 20. Kayak gitu kalau misal antrian yang ke nilai 10 ini udah keluar, udah out. Sama halnya kayak di circular. Kalau head-nya dia awalnya 10, terus dia di remove nih, tapi tanpa ada inputan baru, yaitu nanti si head-nya akan digantikan dengan nilai 20 ini. Tetap ada head-nya, kayak gitu. Tetap dia punya head. Itu gimana? Apa belibet aku jelasinnya? Enggak, Mas. Aman-aman. Kayak gitu. Sebenarnya head-nya itu ya semacam alternatif penamaan dari indeks ke 0. Kan kalau indeks 0, 1, 2, 3 kan kesannya array. Nah, kalau di Kiwi itu pakainya head sama tail atau rear kayak gitu. Perbedaan istilah aja kok kayak itu. Ada lagi? Kayak belum ada ya. Mungkin silahkan mikir dulu lah pertanyaannya. Nah, ini aku spoiler juga sama untuk praktikum. Ini gini, gini. Kan sebenarnya kan aku nge-slapin yang kelas D juga. Kalau misal nanti yang aku sampaikan itu misal ada yang berbeda juga, ada yang sama. Kayak misal aku ngejelasin ke kalian soal ini, tapi yang di kelas D aku nggak ngejelasin ini. Itu kalian bisa juga lihat recordnya. Kalau insya Allah nanti aku share kayak gitu. Kalau mau. Kayak kemarin di kelas D aku ngejelasin ini masalah yang pembahasan yang praktikum kayak gitu. Pembahasan praktikum yang kemarin. Nah, siapa tahu dari kalian nanti ada yang masih bingung di praktikumnya. Sebentar. Ini koneksiku unstable. Oke. Nah, kalau misal nanti di praktikumnya mungkin ada yang masih kepo jawabannya kayak gimana, nah itu bisa dilihat, langsung di skip aja, langsung dicari kayak gitu. Kalau yang kalau biasanya aku kalau nge-record ini aku kasih menitan sih, menit ini penjelasan ini, tapi berhubung males ya, jadi ya nggak tak kasih menitannya, jadi bisa dicari sendiri nanti kalau mau lihat itu. Aku pengennya sih saling ngelengkapin aja nanti di D aku jelasin ini tapi nggak ngejelasin ini, di kelas G aku ngejelasin ini tapi nggak ngejelasin yang lain gitu. Oke, untuk praktikum ini implementasi stack. Ini langsung aku kasih kata kunci aja. Implementasi stack ini yang namanya palindrom. Palindrom itu apa sih? Palindrom itu algoritma di mana ketika suatu kata itu dibolak-balik hasilnya tetap sama. Ini aku udah ada code-nya, tapi ini berbeda ya. Ini kalian harus ketentuannya kalau harus pakai algoritma stack kayak gitu. Ini aku ada code-nya tapi ini sama-sama palindrom tapi memang beda beda bentar. Beda apa sih namanya? Beda algoritma. Ini aku nggak pakai kayak ketentuan di sini kayak harus pakai kelas tag, terus harus pakai kelas pembalik. Ini kayak metode deh, bukan kelas pembalik ini kayak. Bikin metode aja udah bisa sih. Tapi ya nanti baca lagi lah, soalnya aku juga lupa. Terus ada app pembalik dan seterusnya itu. Nah, kurang lebih nanti kayak gini. Kurang lebih kalau ini kan kalau di codinganku logikanya itu apakah kalau dibalik itu hasilnya sama aja? Kalau sama aja berarti dia hasilnya true, kalau beda hasilnya false. Langsung run. Oke, kasur ini rusak. Ternyata dia hasilnya true. Berarti kasur ini rusak dibalikkan sama aja. Coba aku mau ganti AA gini. Nah, hasilnya false. Soalnya dia dibalikkan beda jawabannya. Itu. Nah, kalau munculin outputnya ya tinggal kayak gini aja. Aduh, salah. Oke. Ini terus tadi soalnya apa? Aduh, sorry. Soalnya katanya kasur ya harus nanti jadinya rusak.
tinggal gini. Kasur. Nah, hasilnya rusak. Ini false kenapa ya? Soalnya ini ya, ini kan aku apakah di hasilnya sama atau enggak, ini bisa aku komen aja. Ukuran kasur hasilnya rusak. Terus bakso tadi ya kalau nggak salah, bakso hasilnya oskap dan seterusnya. Kayak gitu. Cuma ini beda algoritma. Ya ini kelihatannya pendek sih, tapi kalian kalau di modulnya ini harus yang manual panjang. Yaitu. Terus itu untuk tugasnya kurang lebih kayak gitu. Nanti ya tinggal tulisin masukan kata kayak gitu kan bisa lah teman-teman dengan itu. Kemudian ada implementasi Kiwi. Implementasi Kiwi ini sama aja. Nah ini pakai linear ya Rek, ya yang aku bilang tadi. Jadi kalau misal melebihi antrian kayak aku udah ada deh. Ini nggak aku tunjukin code-nya sih, tunjukin. Bentar. Mana ya? Oh, salah lagi. Oh, di source package. Kiwi app. Bentar aku pause ya. Ini takutnya ada codingannya. Oke, nggak apa nanti kalau kelihatan codingannya ya nggak apa, bonus buat kalian. Mana sih? Mana ya? Beberapa antrian masuk. Oh, bukan ini sih, ini Kiwi app. Ini Kiwi apa? Antrian yang codingan asli dari bukunya. Ya nanti bisa diatur aja nanti kalau kalian bikin fungsi ketika nanti si apa tadi n item ya kalau di atas tadi. Ini ketika dia is full, ini aku kasih logikanya aja. Ketika dia is full, otomatis kan dia full nih, maksudnya antriannya penuh. Nah, ketika dia is full, maka dia mengeluarkan apa? Inputan setelahnya itu akan kayak gini, maaf terus nama, maaf terus inputan nama, antrian masih penuh. Maaf inputan nama, antrian masih penuh. Ini kalian bisa pakai fungsi yang is full tadi. Nah, gitu. Terus yang satu persatu keluar dari antrian ya ini tinggal di looping aja, nanti di remove kayak gitu. Itu oke. Ini tuh aja materi ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan tanya codingannya tapi. Gimana? Aman ya? Aman, Mas. Mantap. Aku stop.